Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Faster, kembali lagi di Fastcast, waktunya Fast bercerita mengenai inspirasi, prestasi, inovasi, dan tentunya mengedukasi. Selama beberapa menit ke depan, saya Novi Ika akan menemani teman-teman semua untuk membahas mengenai topik yang sangat menarik tentunya. Nah, kali ini topiknya yaitu mengenai sensor penggerak tanah. Kali ini kita akan membahas topik tersebut bersama dengan salah satu dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Mungkin teman-teman dari Prodi Fisika sudah nggak asing lagi nih sama beliau. Narasumber kali ini yaitu Bapak Apik Rusdiarna Indra Praja, SSI MT. Beliau ini merupakan dosen dari program studi fisika. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai alat sensor gerak, alat sensor penggerak tanah. Langsung saja, beliau sudah ada di samping saya. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, baru-baru ini dari Prodi Fisika itu telah mengenalkan sensor penggerak tanah. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu nih Pak mengenai alat tersebut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak mengenai alat sensor penggerak tanah itu seperti apa? Oke, ini alatnya sih kurang lebih seperti ini ya. Tapi mungkin saya koreksi tadi, ini namanya sensor pergerakan tanah. Jadi untuk mengecek pergerakan tanah. Jadi biasanya kan kalau di tanah longsor itu sebelum terjadi tanah longsor pasti alat tanah itu kan bergerak. Sehingga ini untuk mendeteksi apakah ini nanti kalau pergerakannya sudah seberapa sehingga kita bisa early warning lah, peringatan dini sebelum terjadi tanah longsor. Baik. Kurang lebih seperti itu alatnya. Oke, baik Pak. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri seperti apa Pak? Oh, ya, prinsip kerjanya kita ini berbasis sensor acelero ya. Di dalam fisika ada, kan kalau kita bisa tahu kalau mungkin dari percepatan kita bisa tahu kecepatan, terus kita terjadi tahu perpindahan. Nah, jadi sehingga berdasarkan percepatan ini, kecepatan pergerakan tanah, maka kita akan bisa mendapatkan pergerakan gitu. Isinya konsepnya sih begitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kemudian apa sih Pak keunggulan dari sensor pergerakan tanah ini sendiri? Oke. Keunggulannya ya ini terutama kalau yang sekarang masih ada, kita itu yang ada itu rata-rata sekarang pakai extensometer. Nah, extensometer itu terlalu besar kalau dan dia cuman sifatnya satu titik gitu. Nah, ini sifatnya lebih kecil, jadi kita tinggal masang saja. Kemudian dia sudah self energy karena udah ada sel suryanya. Kemudian dan relatif murah ya gitu kalau dibuat gitu. Dan juga dan kita bisa masang kayak seperti banyak tempat itu. Maksudnya dalam satu area bisa, kalau extensometer yang sekarang ada itu hanya ya ini satu titik kayak patok misalnya begitu. Wah, jadi alat sekecil ini tuh memiliki fungsi yang sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, seberapa besar sih Pak manfaat sensor penggerak tanah ini dalam mitigasi bencana? Oke ya. Kalau manfaatnya sih, kalau ini kan masih sebatas penelitian ya. Kedepannya kan kita bisa membuat yang seperti yang saya impikan lah tadi, bisa mengganti extension, karena kita seperti kita membuat seperti ranjau kayak konsepnya sih ranjau banyak disebar di tempat ini sehingga kita bisa tahu. Kalau sampai ke sana memang ini sampai sekarang masih setahap penelitian, jadi kita masih mengecek sejauh mana kemampuan ini mengetek pergerakannya. Karena pergerakan itu sudah sangat lambat dan butuh presisi sangat tinggi. Beda kalau mungkin hanya gerak gini kan agak gede kan, nggak mungkin tanah kan sangat mili ordernya mungkin, dan juga kondisi di lapangan kan tidak, pergerakan itu tidak terus sekian terus tergantung curah hujan dan segala macam gitu, mungkin perlu ditambahin yang lain-lainnya, kira-kira begitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kemudian untuk latar belakang penemuan alat ini sendiri seperti apa Pak? Oh, okay. Ya, latar belakangnya kebetulan kan kita itu di fisika ada kerjasama dengan BPTKG yang di Jalan Candanda itu, dan kita pernah dulu membuat, biasanya sering ngirim KP ke mereka ya itu. Kemudian pas saya lupa tahunnya berapa, tahun 2018 kalau nggak salah, kita diajak ke Cilacap mengecek
alat yang dipasang oleh mereka di daerah Cilacap, ya dia menggunakan extensometer itu. Kemudian dari sana, terpikirkan lah kalau dengan konsep, kira-kira bisa seperti inilah kayak gitunya. Dan yang itu juga salah satunya kalau mahasiswa kemarin Kapisan hanya membuat yang lebih murah tapi dengan extensometer, dan terus yang ini hasil dari penelitian dosennya, hasil ya salah satu kerjasama itu membuat ini gitu. Ya itu latar belakangnya gitu. Jadi awalnya kita bisa melihat kalau di lapangan kok seperti ini ya, terlalu besar dan segala macam. Terus kita berpikir ya tadi saya konsep fisika tadi bahwasanya dengan akselerometer kita bisa tahu pergerakan gitu. Gitu. Ininya begitu. Oke Pak. Kemudian untuk siapa saja sih Pak yang berkontribusi dalam pembuatan alat sensor pergerakan tanah ini? Oh ya. Ya ini kontribusinya awalnya itu kan setelah dari tadi saya cerita bahwa ke sana, terus Pak Damar itu ternyata kemudian ada suatu biasanya kan tiap tahun ada di Ristek Dikti itu kan ada proposal pengajuan untuk penelitian. Nah, Pak Damar lah membuat menulis lah proposal, ya alhamdulillah kita didanai dari riset penelitian tersebut selama 3 tahun ya, dari 2019, 2020, 2021. Nah itu terakhir ya. Kira-kira begitu. Terus kalau secara dosen itu, dan kita juga dibantu oleh 2 laboran yang di fisika itu, kira-kira untuk membuat, dan juga ada satu dari BPTKG. Oh gitu. Ya itu juga alumni fisika dulu dia, mereka Pak Nurudin. Oh ya. Oke. Nah alat ini sendiri ada pengujiannya terlebih dahulu nggak Pak? Kalau pengujian masih sementara ini masih sebatas pengujian lab, kalau ini memang belum pengujian di lapangan ya. Rencana nanti setelah ini, kita akan ujikan di lapangan. Kemarin masih uji bagaimana kita harus memastikan apakah kayak tegangannya, power dari ini mampu nggak kalau di lapangan kan kita harus uji terus nanti mampu nggak seberapa lama dan segala macam, terus sejauh mana kemampuan ketika mendeteksi gerak dan segala macam, resolusinya sejauh mana sih. Memang kalau untuk sementara sih ini masih relatif besar, jadi belum sampai bisa ya order mili ya, tapi kalau sudah sedikit itu makanya perlu betul pencernaan. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah terakhir nih Pak, kira-kira bagaimana harapan Bapak dengan penemuan sensor pergerakan tanah untuk lingkungan dan juga masyarakat? Ya lingkungannya ini kan alatnya kan sudah cukup ya, memang ini alat ini kita masih, kalau biasanya kalau diletakkan itu kan kira-kira mungkin masih kurang aman ya. Jadi cuma maksudnya dalam aman itu bisa saja kalau kita memang kelibatannya kan mungkin bisa dicuri atau apa, karena mungkin harus memikirkan kalau ketika di lapangan. Dan padahal ini alat penting ya, kalau kita biar ketika ini dipasang, maka yang mungkin daerah di bawah desa itu yang ada mungkin rawan longsor, sehingga kita bisa mengetahui kalau pas hujan, jadi kan kita biar tahu sebelum ini ada jadi longsor sudah ada evakuasi lah, paling tidak itu mungkin manfaat yang paling bisa dilakukan. Jadi sehingga ada early warning. Kan ini kan juga bisa dimantau lewat internet ya. Jadi jadi ini sensor ini hanya dipasang di lapangan ya. Kemudian kita bisa mantaunya mungkin di mana saja, bisa lihat kondisi misalkan nanti di daerah mungkin di Cilacap satu, terus nanti di mana, sehingga nanti ada suatu pos yang istilahnya memantau, mengambil data, terus nanti bisa diakses di internet, kita bisa lihat di daerah ini sudah tingkat rawan atau tidak dan segala macam, sehingga kan kita bisa menginformasikan ke penduduknya gitu. Kira-kira ada jarak batasnya gitu nggak, maksimal berapa meter untuk pemantauan, berapa kilometer untuk pemantauan alat itu? Kita kan sistemnya memang tidak pure internet, jadi konsepnya kita pakai gelombang radio. Jadi yang kami lakukan kemarin ya sebatas mungkin 1 kilo, jadi 1 kiloan yang sudah kita lakukan. Jadi ini alat dipasang di mungkin di daerah yang jarak 1 kilo. Kan kita kalau di dalam konsepnya ini kita sebut sebagai node ya. Terus nanti ada satu yang kita sebut gateway yang menangkap semua banyak node itu, kemudian yang gateway ini yang nanti mentransmitkan ke internetnya gitu, atau ke cloud lah konsepnya gitu, di konsepnya begitu. Jadi semua data itu masuk ke, kan tidak ya mungkin dalam 1 kilo kita asumsikan mungkin itu adalah di daerah penduduk di kampungnya itu mungkin ada lah mungkin di kepala kampungnya dan segala macam mungkin ada internet. Tapi kalau mungkin di gunungnya sendiri kan
mungkin tidak ada sinyal gitu ya. Iya, Pak. Iya, Sehingga maka itu paling tidak cukuplah 1 kilo. Saya asumsi ya gitu sementara. Dengan ini masih 1 kilo itu juga belum ada kondisi lingkungan, masih rata lah. Tapi kalau mungkin ada, nanti mungkin beda lagi kalau sudah ada pohon-pohon dan segala macam itu. Ya mungkin nanti akan berbeda kalau diterapkan di lapangan sih. Oke. Nah gitu ya teman-teman untuk pembahasan mengenai alat sensor pergerakan tanah. Mungkin sekian dari kami dan terima kasih kepada Pak Apik yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing mengenai sensor pergerakan tanah. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk mengikuti sosial media FAS di Instagram di fas.uad, di TikTok dan Twitter di fas_UAD. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini sangat bermanfaat. Dan satu lagi nih, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari YouTube FAS UAD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.